Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang komunikasi bisnis, yaitu bagaimana cara melakukan komunikasi efektif. Untuk Anda yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan subscribe, mohon dengan sangat, dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Effective communication. Effective communication ini merupakan skill yang baik untuk dimiliki dan mungkin sudah seharusnya setiap entrepreneur atau karyawan atau manajer memiliki effective communication skill yang dibangun untuk supaya dapat melakukan komunikasi baik written communication, non-verbal communication, atau melakukan presentasi, kemudian melakukan patient education, compassion, kemudian cultural awareness, personal connection, trust, kemudian verbal communication, dan active listening. Nah, ini semuanya merupakan hal-hal yang membangun dari effective communication skill. Lalu bagaimana untuk bisa melakukan komunikasi dengan efektif? Ya, yang dimaksud di sini adalah di mana setiap pesan atau informasi atau yang disampaikan oleh pemberi informasi dapat dipahami atau dapat dimengerti dengan baik oleh penerima, baik itu melakukan komunikasi secara langsung melalui speaking, ya, ataupun tidak langsung melalui writing, grafik, video, dan lain-lain. Ya, tentu saja karakter dari effective communication itu mencakup clear message, kemudian correct message, atau complete message, precise, reliability, consideration of the recipient, and sender courtesy. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, itu harus memperhatikan kejelasan atau clear message, ya, atau kebenarannya, kemudian kelengkapannya, ya, kemudian keringkasannya, kemudian apakah pesan tersebut diminati oleh penerima, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi, pesan jelas, pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dipahami, dan terstruktur secara sistematis untuk mempertahankan maknanya. Kemudian pesannya juga harus benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh kabur, ya, atau salah. Kemudian dalam arti apapun itu harus bebas dari kesalahan dan kesalahan makna ataupun kesalahan tata bahasa. Pesannya harus lengkap. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasi tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Kemudian pesan yang tepat, pesan yang dikirim harus singkat dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah-langkah yang diinginkan. Kemudian harus memiliki keandalan atau reliability. Pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan adalah benar menurut pengetahuannya. Kemudian bahkan penerima harus memiliki kepercayaan, trust, ya, pada pengirim dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. Pertimbangan penerima. Media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan mempertimbangkan sikap bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Yang terakhir adalah sender courtesy, yaitu pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat dari pengirim terhadap penerima.
Ya, hambatan apa saja yang menyebabkan komunikasi itu tidak efektif? Yaitu ada perbedaan pendapat atau persepsi, rasa takut atau tidak percaya, permasalahan bahasa, permasalahan latar belakang budaya, agama, negara, mungkin kesukuan, dan lain-lain, serta hierarki tingkatan dalam organisasi. Nah, hal ini harus dimengerti bagaimana caranya untuk memberikan solusi terhadap perbedaan pendapat, harus lebih toleran, harus bisa memahami tentang latar belakang perbedaan dari audiens yang diajak berkomunikasi. Nah, komunikasi yang efektif ini sangat bermanfaat untuk bisa mendengarkan dengan baik atau listening, atau public speaking, melakukan berbicara di depan publik, atau networking untuk mencari network atau mencari relasi, kemudian managing meetings untuk memimpin rapat, kemudian storytelling untuk menceritakan suatu cerita atau sejarah atau apapun itu, kemudian conducting training, yaitu untuk membangun suatu pelatihan